Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20, Gairah Pria Tua Keladi. James, ini sangat indah. Honey tak mampu lagi menahan air mata kebahagiaannya jatuh dan membasahi pipi. Ia berjalan masuk lebih dalam mendekati ranjang kecil berbentuk mobil itu dengan perasaan bahagia yang membuncah. Aku mendesainnya sendiri, dan aku senang karena kau menyukai desain ini. Ucap James seraya memeluk Honey dari belakang, meletakkan dagunya di pundak Honey, lalu memeluk perut buncit istrinya dengan mesra. James menenggelamkan wajahnya ke ceruk leher Honey, menghirup aroma manis istrinya yang terasa menangkan dan sudah menjadi candunya. Honey mengusap kedua tangan suaminya yang tengah memeluknya dari belakang. Terima kasih, James. Kau adalah suami dan calon daddy yang sangat hebat. Puji Honey dengan nada penuh kekaguman dan tulus. Apapun akan aku lakukan untukmu, Honey. Dan sekarang waktunya kita merayakan semua ini. Bisik James, dengan cepat menggendong istrinya ala bridal style keluar dari kamar tersebut menuju kamar mereka. James. Honey memekik karena terkejut suaminya menggendongnya begitu saja. Karena takut jatuh, ia melingkarkan kedua tangannya di leher suaminya. Sesampainya di kamar mewah mereka, James langsung menurunkan Honey ke atas ranjang di tengah kamar tersebut. Di bawah sinar lampu tidur yang temaram, Honey mendesah nikmat. James memperlakukannya sangat lembut dan hati-hati seolah takut menyakiti janin yang ada di dalam kandungan istrinya. Cukup lama mereka bercinta dengan berbagai gaya, akhirnya keduanya mencapai puncak bersama-sama. James menyemburkan benihnya di permukaan perut istrinya yang buncit. Karena kata dokter jika istri sedang mengandung maka sang suami tidak mengeluarkan di dalam. Sebab bisa menyebabkan kandungan istri kontraksi, dan lebih parahnya bisa keguguran. Jadi James tidak ingin hal itu terjadi. Nafas keduanya terengah, membuktikan bahwa betapa dahsyatnya percintaan mereka kali ini. Usai bercinta dan membersihkan diri, keduanya pun bersembunyi di dalam selimut tebal. Saling memeluk dan berbagi kehangatan. Tak berselang lama keduanya pun terlelap dan menyelami mimpi bersama-sama. Pagi harinya. Ketika membuka mata, Honey tidak menemukan suaminya di sampingnya. Takut kalau semua ini hanya mimpi, tanpa mengenakan dressnya lagi. Ia keluar dari kamar hanya mengenakan dua benda yang menutupi dua bagian intinya. Perut yang sudah kelihatan buncit membuat tubuhnya semakin terlihat sangat seksi. Para pelayan yang berpapasan dengannya pun memuji kecantikannya dan lekuk tubuhnya yang begitu seksi meski sedang mengandung. Kau lihat, James? Tanya Honey kepada seorang pelayan. Tuan sedang berada di dapur, Nyonya. Jawab pelayan tersebut, dan segera berlalu. Tidak lupa mengajak para pelayan keluar dari rumah tersebut menuju paviliun yang berada di belakang rumah mewah itu. Seolah tidak ingin mengganggu kemesraan tuan dan nyonya mereka yang mungkin saja bisa bercinta di mana saja. James. Panggil Honey dengan nada lembut. Wanita hamil itu menatap suaminya dengan penuh damba. James berdiri di dekat kompor dan bertelanjang dada, memperlihatkan tubuhnya yang atletis dan menggoda. Sayang, kau sudah bangun rupanya. James menyapa istrinya dengan mesra, tanpa menghentikan gerakan tangannya yang sedang membuat sarapan untuknya. Aku terbangun karena tidak melihatmu di sisiku. Jawab Honey, berjalan mendekat lalu memeluk suaminya dari samping. James memejamkan kedua matanya erat, ketika dada empuk sang istri serta perut buncit itu menyentuh kulitnya. Membuat darahnya seketika berdesir hebat. Ia dengan cepat mematikan kompor, dan menyambar bibir istrinya dengan rakus. Honey tersenyum,
lalu menyambut ciuman tersebut tak kalah rakus. Karena sudah tidak tahan, James menggendong Honey, meletakkan kedua kakinya ke pinggangnya, dan merebahkan istrinya di atas meja makan. Suara desahan Honey memenuhi ruangan itu. Usai bercinta dan sarapan, James dan Honey mandi bersama. Tentu saja mereka kembali melakukan penyatuan di sana. Suara lenguhan dan desahan yang keluar dari bibir Honey seolah menjadi melodi indah di telinga James. Tubuh Honey sudah sangat lemas karena pagi ini dihajar suaminya sebanyak 2 kali. Benar kata orang, jika pria semakin tua maka semakin ganas diranjang. Ibarat kelapa makin tua maka makin banyak santannya. Karena saking lemasnya, James sampai menggendong tubuhnya saat keluar dari kamar mandi. "Apa aku menyakitimu dan dia?" James bertanya seraya mendudukkan Honey di tepian tempat tidur, kemudian mengusap lembut perut buncit istrinya dengan penuh cinta. Dadanya berdesir, rasa hangat membuncah di dalam dada hingga menjalar ke relung hatinya tiap kali menyentuh perut istrinya. Rasa bahagia bergelora, dan sudah tidak sabar menunggu bayi mereka lahir. Honey menggeleng, seraya menggenggam tangan James yang masih mengusap perutnya. Lalu menangkup wajah James dengan salah satu tangannya. Melabuhkan kecupan lembut di permukaan bibir suaminya dengan penuh cinta. "Kau tidak menyakitiku atau menyakitinya, justru sebaliknya kau memberikan kebahagiaan kepada kami." "Terima kasih, James. Kau adalah suami dan ayah yang sangat hebat," bisik Honey, lembut. James tersenyum simpul, tatapannya beradu dengan manik biru sang istri. Dia memajukan wajah, kemudian melumat bibir istrinya dengan rakus. Cukup lama mereka berciuman, tapi James segera menarik diri ketika ia mulai kembali bergairah. Honey tertawa melihat wajah suaminya merah padam menahan hasrat. "Dasar pria tua, apakah kau tidak pernah puas? Justru aku selalu merasa kurang dan kurang karena tubuhmu adalah canduku," bisik James dengan suara lembut tepat di depan bibir Honey yang bengkak karena ulahnya. James segera menjauhkan diri sebelum dirinya hilaf dan memakan istrinya lagi. Jika tidak mengingat istrinya tengah hamil, mungkin dirinya tidak akan melepas Honey yang selalu membuatnya ketagihan. James berjalan ke walk-in closet, mengambil dress sutra tipis dari lemari untuk sang istri. Dia kembali ke kamar sambil membawa dress warna hitam itu, kemudian membantu Honey berpakaian, karena saat ini istrinya masih menggunakan jubah mandi. "Ada dress wanita. Heum, aku menyiapkan semuanya untukmu. Dan, karena hari ini aku libur bekerja jadi saat aku di rumah kau hanya boleh memakai pakaian ini," jawab James tersenyum mesum. "Ah, sudah aku duga, dress ini sangat pas di tubuh indahmu, sayang. Aku memang sangat pandai memilihkan pakaian untukmu," James berkata dengan rasa bangga saat melihat tubuh istrinya sangat seksi dan menggoda dengan pakaian tipis itu. Honey berdiri lalu berputar-putar di hadapan James sambil memperhatikan penampilannya. "Terima kasih, James. Dress ini sangat nyaman dan lembut sekali," ucap Honey, kemudian mengalungkan kedua tangannya di leher kokoh sang suami. Lalu mengecup bibir James sekilas sebagai tanda terima kasih yang tak terhingga. James tersenyum lalu membalas kecupan istrinya secara bertubi-tubi. "Kau adalah wanita yang berharga di hidupku, jadi kau harus memakai barang-barang limited edition," jawab James. "Limited edition?" Honey terkejut sampai mengulang ucapan suaminya. Dengan rasa penasaran ia pun bertanya harga dress yang ia kenakan. "Berapa harga dress ini?" $2.500, jawab James tersenyum meringis ketika istrinya mendelik lebar. "Kau menghabiskan banyak uang hanya untuk satu dress ini?" Honey menatap suaminya dengan pandangan tidak percaya. Antara marah, kesal, dan juga terkejut,
ia pun melepaskan diri dari dekapan suaminya, menjauh sedikit, menatap James dengan pandangan menuntut. Di lemari ada 10 model dengan bahan yang sama. Ah, tidak, sepertinya lebih. What? Teriak Hani saking terkejutnya, meskipun dia terlahir dari cangkang emas. Tapi uang sebanyak itu sangat sayang sekali bila hanya untuk membeli pakaian tipis seperti ini. Ia juga mempunyai banyak koleksi pakaian branded dari desainer ternama dunia. Tapi jika hanya untuk membeli pakaian tipis seperti ini, ia mungkin berpikir ratusan kali. Tenang, sayang, suamimu ini kaya raya, jadi uangku tidak akan pernah habis. Siang itu Hani video call dengan Anna. Hani merebahkan kepala di atas pangkuan suaminya. Dan salah satu tangannya memegang ponsel, menatap layar ponselnya. Sudah menjadi kebiasaan James sejak awal menikah dengan Hani, kedua tangannya tidak bisa diam kalau melihat istrinya menganggur. Apakah Gail pernah menyakitimu? Tanya James kepada putrinya. Tidak pernah, Dad. Daddy dan Mommy muda tenang saja. Jawab Anna di seberang sana. Lalu di mana Gail? Giliran Hani yang bertanya. Dia sedang menyelam bersama tim. Aku di rumah dengan Ben. Anna menjawab sambil mengarahkan kamera ponselnya pada Ben yang tengah menonton televisi. Ben tersenyum seraya melambaikan tangan ke arah kamera. Oh, hai, Ben. Kapan kau datang ke sana? Tanya Hani. Tadi malam. Ben menjawab tapi menjeda ucapannya sejenak. Kalian semua memang kurang ajar. Kenapa kalian tidak memberiku kabar kalau Anna dan Gail telah menikah? Protes Ben, sangat marah. Ayolah, ayah, aku sudah menjelaskannya kepadamu kalau aku dan Gail menikah secara mendadak. Anna terdengar memberikan penjelasan dengan nada agak kesal pada ayahnya. Dan kenapa juga ponselmu tidak aktif selama ini, jadi jangan salahkan kami kalau tidak memberikanmu kabar. Sambung Anna, menatap tajam ayahnya. Ben langsung diam, tidak jadi marah melihat putri kesayangannya cemberut. Ya, ayah minta maaf. Hampir 2 bulan ayah berada di negara lain untuk berbisnis. Ben terdengar lembut pada Anna. Anna mendengus kesal menanggapinya. Kalian ini manis sekali sih. Hani ikut senang sekaligus terharu melihat kedekatan ayah dan anak itu. Sepertinya kita sudahi dulu panggilan ini, karena ada suatu hal yang mendesak dan harus segera diselesaikan. James mengakhiri video call tersebut sepihak. Hani sontak mendudukkan diri, menatap tajam suaminya. James, kenapa kau mematikan video call-nya, padahal aku belum puas berbicara dengan Anna? Protes Hani. Dan hal mendesak apa yang kau maksud? Cecarnya. James tersenyum lalu menunjuk sela pahanya yang menonjol. Hani mendelik, lalu mengambil bantal sofa kemudian melemparkannya pada suaminya. Dasar tua-tua keladi. Omel Hani. James menangkis bantal sofa tersebut sehingga terpental ke lantai, kemudian menarik tangan istrinya. Lalu mendorongnya ke sofa, dan menindih tubuh istrinya. Oh, Hani, kau sungguh luar biasa. Hani menggigit bibir, merasakan kenikmatan luar biasa yang diberikan suaminya. Sampai siang ini adalah penyatuan keempat mereka. Malam hari telah menyapa. Hani dan James sudah rapi dan cantik. Pasangan itu memakai pakaian kasual. Mereka berdiri di dekat pintu rumah menyambut kedatangan keluarga Hani yang datang malam itu. Kedua orang tua Hani tidak datang sendirian. Ketiga adik Hani dan keluarganya dari New York dan Italia pun turut hadir di sana. Semua orang yang hadir berdecak kagum dan terpesona dengan kemewahan rumah tersebut. Arg, aku merindukan kalian. Hani memeluk dan mencium ketiga adiknya dengan penuh kerinduan.
Kakak, kami sudah besar jadi berhentilah memperlakukan kami seperti anak kecil. Protes si bungsu yang baru berusia 12 tahun sambil mengusap pipi. Astaga, bagiku kalian adalah anak-anak bayi yang menggemaskan. Hani terkikik geli melihat wajah ketiga adiknya cemberut. Kemudian ia mengenalkan James kepada semua keluarganya. Kalian harus menginap di sini. Rumah ini lebih cari cukup untuk menampung kalian. Ucap Hani kepada keluarga besarnya. Baik, kalau kau memaksa, tapi, apakah suamimu tidak keberatan? Tanya Alpa kepada putrinya. Tentu saja tidak, Mom. Ya, kan, sayang? Hani tersenyum lalu memeluk lengan kekar suaminya. Tentu saja tidak, rumah ini selalu terbuka untuk kalian. Jawab James sangat bijaksana. Terima kasih, James. Aku tidak salah memilih menantu. Alpa berbinar senang, kemudian menatap keluarga besarnya. Bagaimana suami Hani, tampan dan kaya raya, kan seperti yang aku katakan sebelumnya. Ucapnya pamer. Hani memang hebat dalam memilih suami. Puji Carlos sambil mengacungkan kedua jempol tangannya. Beberapa hari telah berlalu. Keluarga besar Hani berpamitan pulang setelah 2 hari 2 malam menginap di sana. James sangat senang dengan kehadiran mereka, karena kehadiran mereka membuatnya merasa mempunyai keluarga lagi. Sering-sering main ke sini. Bersambung.